Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafa Azora dengan NIM 240304196. Di sini saya akan membuat tugas video yang berisi tentang resume pertemuan 9 hingga 15 dan studi kasus motivasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Selamat menyaksikan. Nah, materi yang pertama itu mengenai tentang kemampuan antar pribadi. Nah, kemampuan antar pribadi ini adalah kemampuan berinteraksi yang efektif dengan orang lain. Nah, yang meliputi dengan keterampilan komunikasi yang baik, kerjasama, dan resolusi konflik. Nah, contoh-contohnya itu yang pertama ada komunikasi verbal dan non-verbal, yang kedua itu mendengarkan aktif, yang ketiga itu ada kerja tim, yang keempat itu empati, yang kelima negosiasi, dan yang keenam adalah kepemimpinan. Nah, mengapa komunikasi antar tim ini penting? Nah, dikarenakan kemampuan ini akan dapat meningkatkan kerjasama tim, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan memudahkan penyelesaian. Nah, tanpa kemampuan ini sendiri, sering terjadi kesalahpahaman, konflik, rendahnya kolaborasi, bahkan isolasi sosial. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Nah, cara mengembangkannya itu dengan cara berlatih komunikasi secara efektif, dengarkan dengan empati, terima kritik, dan aktiflah dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, kemampuan antar pribadi ini dapat dilatih dan menjadi kunci sukses dalam hubungan sosial maupun karir. Nah, selanjutnya materi yang kedua itu mengenai inovasi dan perubahan organisasi. Nah, perubahan dalam organisasi ialah hal yang wajar, bahkan penting untuk bertahan. Perubahan bisa dapat direncanakan dengan 3 langkah, yaitu pencairan, perubahan, dan pembekuan. Nah, 2 pandangan tentang perubahan, yaitu yang ada 2. Yang pertama, perairan yang tenang, kedua ada arung jeram. Nah, yang pertama itu kan perairan yang tenang. Nah, perairan yang tenang ini perubahan yang jarang dan bisa diprediksi. Nah, selanjutnya itu ada arung jeram. Nah, arung jeram ini ialah perubahan yang cepat dan terus-menerus, butuh kesiapan dan fleksibilitas. Nah, perubahan ini sendiri dipengaruhi oleh struktur, teknologi, dan orang, dengan faktor internal seperti konflik serta faktor eksternal seperti persaingan dan ekonomi. Tantangan utamanya ialah penolakan perubahan, biasanya karena rasa takut, tidak percaya, atau tidak paham tujuannya itu sendiri. Tidak paham tujuannya. Nah, cara mengatasinya itu yang pertama bisa melakukan edukasi, partisipasi, dukungan, kerjasama, bahkan paksaan jika sangat diperlukan. Nah, selain perubahan, organisasi juga butuh kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas itu kemampuan menciptakan ide baru, sedangkan inovasi itu menerapkan ide menjadi nyata. Nah, untuk mendorong inovasi itu sendiri, suatu organisasi itu harus punya budaya terbuka, toleransi terhadap kegagalan, interaksi tim yang baik, dan penghargaan bagi ide baru. Nah, materi yang ketiga itu mengenai tentang manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen operasi. Nah, yang pertama itu mengenai manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini berfokus pada pemahaman kebutuhan konsumen dan penyusunan strategi untuk menciptakan nilai serta memenangkan pasar. Nah, contohnya itu suatu perusahaan handphone itu melakukan riset pasar sebelum meluncurkan suatu produk baru. Nah, yang kedua ada manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini bertanggung jawab dalam mengelola dana perusahaan secara efektif untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas serta keberlanjutan. Nah, contohnya itu sendiri ialah perusahaan ini menetapkan suatu anggaran promosi untuk meningkatkan penjualan, namun tetap menjaga
profitabilitasnya. Yang ketiga ada manajemen SDM. Nah, manajemen SDM ini dia memastikan perekrutan, pengembangan, dan pemeliharaan karyawan yang dilakukan secara optimal. Nah, contohnya itu ialah program pelatihan bagi staf untuk meningkatkan keterampilannya. Yang keempat itu ada manajemen operasi. Nah, manajemen operasi ini mengatur proses produksi barang atau jasa agar lebih efisien, berkualitas, dan tepat waktu. Nah, contohnya itu pada manajemen operasi itu suatu pabrik menerapkan sistem produksi untuk yang tepat waktu untuk mengurangi biaya penyimpanan. Selanjutnya materi yang keempat itu mengenai tentang motivasi. Nah, motivasi ini adalah dorongan untuk memengaruhi perilaku seseorang dalam mencapai tujuan serta sangat penting dalam meningkatkan semangat kerja dan kinerja organisasi. Nah, motivasi ini sendiri berperan penting dalam manajemen karena akan dapat membantu produktivitas, loyalitas, inovasi, dan membantu pencapaian tujuan organisasi. Nah, teori motivasi itu ada 3. Yang pertama teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, yaitu motivasi akan meningkat seiring terpenuhinya kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Nah, yang kedua itu ada teori 2 faktor Herzberg. Nah, yang membedakannya antara faktor motivator seperti prestasi dan faktor higiene seperti gaji. Nah, yang ketiga itu ada teori X dan Y. Nah, teori X dan Y McGregor. Teori X dan Y McGregor ini itu yang menggambarkan pandangan manajer terhadap karyawannya itu sendiri, apakah cenderung negatif atau positif. Nah, untuk meningkatkan motivasi karyawan, manajer akan dapat memberikan insentif, menciptakan lingkungan kerja yang positif, menawarkan pengembangan diri serta melibatkan karyawan dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, selanjutnya materi yang kelima itu mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah kemampuan untuk melihat peluang, mengambil resiko, dan menciptakan usaha baru yang memberikan nilai ekonomi dan sosial. Seorang wirausahaan harus memiliki sifat yang kreatif, inovatif, berani mengambil keputusan, serta memiliki sifat pantang menyerah. Nah, peran kewirausahaan itu sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya materi yang ke-6 itu ada dinamika kelompok dan kerjasama tim. Nah, kewirausahaan itu adalah kemampuan dalam menciptakan dan mengelola usaha dengan mengambil suatu resiko, menciptakan nilai, dan membawa perubahan. Nah, wirausahawan itu berperan penting sebagai inovator, pengambil resiko, penggerak ekonomi, serta pemimpin yang visioner. Nah, wirausahawan yang sukses itu memiliki karakter yang kreatif, percaya diri, disiplin, dan fokus pada suatu hasil. Nah, untuk mencapai keberhasilan itu sendiri, kewirausahawan perlu didukung oleh manajemen yang baik melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengandalian. Nah, selain itu, dinamika kelompok dan kerjasama tim itu sendiri sangat penting dalam organisasi. Kelompok yang efektif memiliki tujuan yang jelas, komunikasi terbuka, norma yang disepakati, dan kohesi yang tinggi. Nah, kerjasama tim itu sendiri dapat membawa manfaat seperti efisiensi, kreativitas, hubungan yang kuat, dan pencapaian tujuan bersama. Nah, namun terdapat hambatan seperti ego, komunikasi yang buruk, dan konflik yang perlu dikelola dengan baik.
Nah, materi yang terakhir itu mengenai teknologi informasi dan manajemen risiko. Nah, teknologi informasi ini apa sih? Teknologi informasi ialah kumpulan alat, proses, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyebarkan suatu informasi. Nah, dalam organisasi IT ini berperan penting untuk mendukung pengambilan keputusan, otomatisasi proses bisnis, mendorong kolaborasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan keunggulan. Nah, contohnya itu ada sistem sistem ERD yang mengintegrasikan berbagai unit data dan big data analitik untuk mendorong suatu keputusan yang strategis. Nah, selanjutnya ada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko dalam suatu organisasi. Nah, jenis-jenis risiko ini ada risiko operasional, finansial, teknologi, reputasi, dan kepatuhan. Nah, tahapan-tahapannya itu yaitu yang pertama identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, serta monitoring dan review resiko itu sendiri. Nah, teknologi informasi ini memiliki peran ganda dalam manajemen resiko, yaitu dapat membantu dalam mendeteksi dini dan menganalisis resiko itu. Nah, tetapi juga bisa menjadi sumber resiko seperti serangan cyber dan kebocoran data. Selanjutnya itu ada studi kasus motivasi yang berjudul karyawan yang kehilangan semangat. Nah, di sini latar belakangnya itu PT Unggul Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa finance dengan lebih dari 200 orang karyawan. Perusahaan ini dikenal memiliki lingkungan kerja yang cukup baik dan stabil. Namun dalam beberapa bulan terakhir, manajer SDM mulai menyadari penurunan kinerja dari salah satu karyawan senior bernama Bapak Didu. Nah, Bapak Didu telah bekerja selama 10 tahun dan sebelumnya dikenal sangat disiplin dan berprestasi. Namun kini ia sering terlambat masuk kerja, hasil kerjanya menurun, dan tidak lagi aktif dalam rapat tim. Setelah dilakukan pendekatan informal, diketahui bahwa Bapak Didu merasa tidak dihargai, tidak ada peluang promosi, dan gaji stagnan. Meskipun beban kerja yang meningkat, ia juga merasa manajer tidak memberikan umpan balik atas kerja kerasnya. Oke, soal nomor 1 itu berdasarkan teori Maslow, pada level kebutuhan apa masalah Bapak Didu terjadi. Nah, masalah yang dialami oleh Bapak Didu berkaitan dengan kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs dan kebutuhan aktualisasi diri self actualizing. Nah, Pak Didu itu merasa tidak dihargai, tidak mendapatkan umpan balik, dan tidak ada peluang promosi meskipun dia sudah bekerja keras dan lama di perusahaannya. Nah, serta gaji yang stagnan walaupun beban kerja yang akan semakin meningkat. Nah, kondisi ini dapat menunjukkan bahwa kebutuhan psikologis yang lebih tinggi, yakni penghargaan dan aktualisasi diri, belum terpenuhi. Padahal kebutuhan dasar seperti fisiologis dan keamanan sudah tidak lagi menjadi masalah bagi Bapak Didu. Nah, karena lama masa kerja dan situasi kerja yang stabil. Nah, selanjutnya soal nomor 2 itu bagaimana teori 2 faktor Herzberg menjelaskan kondisi ini. Nah, dalam kondisi ini, keluhan Bapak Didu yaitu tidak ada penghargaan, gaji stagnan, beban kerja yang meningkat, dan kurangnya umpan balik berasal dari faktor motivator, tidak adanya pengakuan atau peluang berkembang, dan faktor higen yaitu gaji yang stagnan. Nah, tidak terpenuhinya kedua jenis faktor ini membuat Bapak Didu kehilangan motivasi dan berdampak negatif pada kinerjanya.
Selanjutnya soal nomor 3, yaitu langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer untuk memotivasi kembali Bapak Didu. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang manajer yaitu yang pertama menawarkan peluang promosi atau pengembangan karir jika memungkinkan. Nah, yang kedua itu memberikan penghargaan atau pengakuan atas kinerjanya yang telah dilakukan baik secara verbal maupun formal. Nah, yang ketiga itu melakukan evaluasi kinerja dengan memberikan umpan balik secara jelas dan konstruktif. Nah, yang keempat itu melibatkan Bapak Didu dalam pengambilan keputusan tim atau proyek khusus yang disesuaikan dengan keahliannya agar dia merasa dia dihargai dan dibutuhkan. Yang ke 5 itu mempertimbangkan penyesuaian gaji atau insentif untuk menyesuaikan dengan beban kerja yang semakin meningkat. Nah, soal yang keempat itu jika Anda adalah manajer SDM, apa strategi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diterapkan? Nah, untuk jangka pendeknya yang bisa diterapkan itu yang pertama itu mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi oleh Bapak Didu sendiri. Yang kedua, memberikan pengakuan secara langsung atas kontribusinya saat ini. Yang ketiga itu memberikan feedback. Yang keempat itu mempertimbangkan insentif atau bonus sementara. Nah, untuk jangka panjangnya itu yang pertama menyusun sistem penghargaan dan promosi yang transparan untuk karyawan. Yang kedua, membangun program pengembangan karir dan pelatihan. Yang ketiga itu menyiapkan sistem evaluasi kinerja berkala yang jelas. Yang keempat itu membuka ruang komunikasi yang lebih baik antara seorang manajer dan karyawan terkait kebutuhan dan pengembangan kinerja. Oke, untuk soal yang kelima itu bagaimana penggunaan teori ekspektansi front dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Nah, dalam kasus Bapak Didu, motivasi menurun karena ia merasa usahanya tidak diakui, tidak adanya reward meski dia sudah berkontribusi. Nah, dan nilai reward seperti insentif, promosi, penghargaan tidak sesuai dengan harapannya. Nah, untuk memperbaiki motivasi ini dapat dilakukan yang pertama itu manajer harus membuat hubungan yang jelas antara usaha, kinerja, dan reward. Yang kedua itu menjelaskan kepada Bapak Didu bagaimana kontribusi yang konkret akan berdampak pada peluang promosi insentif. Nah, yang ketiga itu memberikan jaminan reward. Memberikan jaminan reward yang bermakna jika target atau ekspektasi tertentu terpenuhi sehingga Bapak Didu merasa usahanya tidak sia-sia dan termotivasi untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.